Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kamera. Kali ini saya bersama Mas Wahid fotografi dari Amanah Fotografi ya. Beliau ini fokus di bidang fotografi wedding muslim ya. Jadi memang syar'i. Dan kali ini kita akan bincang-bincang bersama beliau. Ya kita ngobrol santai aja. Jadi sebelumnya perkenalan dulu Mas ke teman-teman sahabat fotografi. Oke, perkenalan. Nama saya Wahid, saya dari Amanah Fotografi yang tadinya namanya itu Ananta Picture. Oke. Yang benar Amanah Picture Mas, sorry. Iya. Gitu. Karena kemarin kena hack itu ya Mas ya. Jadi ya karena sempat kena banned sama di hack sebenarnya lebih tepatnya. Terus akhirnya sekalian ganti brand karena ini berhubungan ya karena ganti Amanah ya istilahnya doanya itu agar brand ini tuh aman dan amanah gitu. Masya Allah ya, keren ya. Jadi memang beliau ini dulunya juga sempat fotografer landscape ya Mas ya? Sempat juga dulu pas awal-awal karena dulu kan sempat fotografi cuma jadi hobi. Oh gitu. Gitu. Terus kenapa kok bisa jadi jadi profesi gitu? Jadi profesi awalnya memang karena kan dulu nekuninya nggak cuma di landscape aja, jadi kan ada model, ada makro dan sebagainya. Terus ketika upload foto itu teman-teman pada nanya, Mas, nah aku yang motoin kamu gimana? Ya cara mereka misalkan kayak lamaran dan sebagainya itu. Nah dari situ akhirnya kepikiran, awalnya cuma freelance aja. Terus dari situ mulai kelihatannya kok enak dan penghasilannya lumayan besar tuh di wedding. Karena satu job itu penghasilan bersih paling enggak misalkan satu job bisa sekitar 2 jutaan. Nah, bayangin daripada kerja, satu kali kerja wes. Dari 1 bulan gitu kan. Bulan, apalagi 1 bulan misalkan dapat 4 job bisa dihitung sendiri. Tinggal dihitung sendiri ya teman-teman ya. Kayak gitu sih. Oh, berarti jadi memang dulunya hobi ya Mas ya? Dulunya hobi. Terus karena dari teman itu akhirnya mendalami fotografi ini ya? Ya, di wedding akhirnya. Walaupun awalnya sukanya landscape, terus akhirnya mendalami fotografi wedding. Awalnya dulu sendiri atau udah ada tim Mas? Dulu awalnya sendiri. Gitu. Sendiri itu, terus kemudian kebetulan adik saya, itu dia SMK-nya di multimedia. Oh, multimedia. Awalnya dia yang saya rekrut untuk jadi videografer saat itu. Tapi lambat laun ketemu teman-teman yang lain, akhirnya nemukan tim yang istilahnya cocok. Oke. Berarti sekarang udah ada berapa tim Mas? Sekarang secara person itu ada 3 orang yang tim utama. Tapi kalau tim cadangan itu ada 3 orang juga, berarti 6 orang. 6 orang ya. 6 orang, wah luar biasa ya. Berarti berdiri dari tahun berapa Mas? Amanah ini? Kalau secara nama Amanah kan baru ya. Cuman secara keseluruhan saya profesional di wedding photographer itu mulai 2016. 2016. Wah, luar biasa udah. Ini sekarang udah 2022 ya? 22. Wah, lumayan juga ya. Lumayan. Jadi selama itu pertama dari sama adiknya, terus akhirnya sekarang udah punya 6 tim ini ya? Punya tim. Wah, luar biasa ini. 6 orang. Jadi sekarang lebih profesional lagi. Beliau juga menggarap video sinematik juga ya Mas ya untuk wedding ya Mas ya? Ya, pokoknya paket komplit lah istilahnya. Oh, luar biasa ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang ada di Semarang, itu jangan lupa nih di follow nanti Instagramnya Amanah Picture ya Mas ya? Ya, Amanah Picture. Oke, jadi di situ nanti di follow untuk mau booking untuk foto wedding, ya khususnya foto wedding syar'i ya. Jadi memang beliau ini lebih ke wedding syar'i, memang dia menekuni di situ ya. Jadi memang untuk wedding sendiri itu kan sebenarnya banyak, ada juga dari yang wedding secara umum, terus ada juga yang kalau untuk memang beliau ini menekuninya di bidang yang syar'i, jadi muslim. Karena beliau juga seorang muslim ya. Menekuni juga di bidang itu memang ya ini juga agak langka sih ya. Belum banyak orang yang bukan menggunakan ya, tapi lebih tepatnya kayak mendalami di foto wedding ya. Jadi berarti memang konsepnya syar'i. Iya, yang konsepnya syar'i itu memang masih jarang ya Mas ya. Iya.
Dan itu mungkin ada tapi di Bandung kayaknya kalau nggak salah itu ada namanya siapa saya lupa. Di sana ada itu memang khusus secara ini ya untuk wedding muslim seperti itu. Yeah. Nah, terus di sini mungkin ada tips-tipsnya dari Mas Wahid sendiri. Sebenarnya sebelum ngomongin tips, tadi saya sempat tertarik dengan omongan wedding syar'i. Yeah. Jadi apa sih yang membedakan, ya kan? Karena memang terus bedanya apa nih Mas dengan fotografer wedding yang lainnya? Jadi yang membedakan itu, jadi bagi teman-teman yang muslim, terutama muslimah yang membawa konsep syar'i di pernikahannya, yang lanang dan perempuan harus dibedakan, terus mereka harus memakai cadar dan sebagainya. Itu kan mereka hanya boleh difoto oleh fotografer perempuan, Mas. Kalau untuk yang perempuan itu sendiri. Dan itu lokasinya biasanya berbeda antara laki-laki dan perempuan karena dipisah. Nah, yang membedakan di kami itu servisnya ketika ada konsep yang seperti itu, kami hadirkan fotografer profesional perempuan juga. Gitu. Wah, luar biasa. Ya. Yang membedakannya di situ. Karena kalau di yang lain biasanya mereka jadiin satu. Jadi satu. Dan itu laki-laki ya laki-laki aja, karena rata-rata fotografer itu laki-laki. Dan tamu pun itu jadi satu juga ya. Iya, benar. Biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk beliau ini memang nanti misalnya ada dari ya memang mungkin dia seorang muslim dan muslimah ya. Ketika mereka menikah ini kan kadang ada yang misalnya memang ya dari pihak keluarga ya, ada yang pengen dipisah nih, misal antara untuk pihak lelaki untuk nanti di samping, tapi ini ada memang ruangnya tuh terpisah gitu ya. Nanti untuk pelamin lelaki itu nanti untuk tamu juga lelaki semua khusus, dan untuk tamu perempuan dan pelamin perempuan itu nanti dipisah juga di sampingnya. Jadi memang untuk fotografer atau untuk videonya juga nanti mungkin sendiri-sendiri juga. Jadi untuk video wanita atau foto wanita itu nanti sendiri, untuk yang lelaki juga nanti sendiri. Ya, seperti itu ya Mas ya? Iya. Oke. Terus nanti tadi Mas yang tips dari teman-teman. Tips apa nih? Untuk teman-teman misalnya untuk memulai usaha wedding seperti ini, Yang jelas sih jangan asal jalan. Karena biasanya kalau awal yang start baru mulai, mereka itu istilahnya apa ya? Kalau ada job, mikirnya hanya soal uang. Uang, gitu kan. Ya benar-benar. Nah, padahal di situ tuh ada resiko. Karena itu acara manten yang dimana seumur hidup sekali. Berduanya kan gitu ya. Nah, kalau fotonya istilahnya kurang profesional, nanti kasihan mantennya. Betul. Jadi paling enggak kalau mau memulai aja yang lebih profesional untuk istilahnya. Jadi fotografer utamanya. Yang nerima job jadi fotografer asisten aja. Iya. Gitu. Jadi nggak terlalu beresiko. Gitu. Arahnya sih lebih ke sana. Sama satu lagi yang pengalaman saya dulu lakukan, biasanya tuh terlalu nyaman dengan kondisi yang ada. Istilahnya nggak buat strategi lah, nggak buat pemasaran, nggak buat branding. Cuman yang penting upload, yang penting buat story, ngetak sana sini dan sebagainya. Padahal ada banyak strategi yang harus dilakukan agar kita itu istilahnya yang lain 5 tahun itu baru berkembang, kita 3 tahun udah maju. Nah kan butuh cara, butuh strategi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk tips-tipsnya dari teman-teman yang ingin memulai usaha di wedding. Tadi seperti yang disampaikan Mas Wahid ya. Jadi jangan asal memulai ketika ingin memulai di wedding fotografi ini. Jadi harus tahu dulu nih. Jangan langsung asal tiba-tiba langsung memulai, wah saya mau nerima nih job wedding. Jangan seperti itu. Jadi kita harus belajar dulu dari yang ahli, dari yang profesional. Kita mungkin nanti ketika ada job seperti itu, kita jadi asisten fotografinya untuk ya kita tahu dulu lah di kondisi lapangan itu seperti apa. Jadi kita harus lebih paham dan kita memang harus butuh jam terbang juga ya. Jadi untuk misalnya nanti ketika nanti kita punya job sendiri, kita harus bisa nih, oh seperti ini. Jadi untuk setiap kondisi itu juga beda-beda ya Mas ya? Beda-beda. Jadi di wedding Chinese, wedding Muslim, wedding Jawa, internasional itu beda-beda kondisi. Beda-beda seperti itu ya. Jadi nggak semuanya itu sama seperti itu. Jadi setiap teman-teman nanti setiap habis dari
tempat jobnya ini, jadi nanti langsung merasa puas untuk dengan hasilnya ya. Jadi harus belajar terus digali apa yang kurang nanti harus kita benahi lagi. Jadi untuk setiap kedepannya itu nanti menciptakan hasil karya yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Mas ya? Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jangan lupa nanti di subscribe channel South Channel agar lebih berkembang lagi. Dan insya Allah nanti kita juga akan ngobrol nih sama teman-teman fotografi lainnya di bidang lainnya yang mungkin akan meluas ya. Entah itu dari landscape, itu nanti dari ada toys juga, terus nanti ada dari ya macam-macam lah. Kita akan ngobrol banyak tentang dunia fotografi karena dunia fotografi ini benar-benar sangat luas dan luar biasa. Karena kita juga fotografi ini tidak hanya tentang wedding, tidak hanya tentang landscape, tidak hanya tentang street fotografi, tapi juga banyak sekali. Karena itu jangan lupa ya teman-teman nanti di like, di komen, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman lainnya agar video ini, agar channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk yang lain. Dan insya Allah kita akan collab juga nanti bersama Mas Mohit lagi dalam ya mungkin dari sesi-sesi yang lain ya. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih sobat fotografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misal ingin membawa atau memesan jasa dari Amanah Tour, bisa di follow Instagramnya di sini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman selalu dukung dan support channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.